setiap kisah, ada cahaya yang menuntun, menyinari jalan, membawa pelajaran, dan menghidupkan harapan. Selamat datang di Lentera Kisah, tempat di mana cerita menjadi cahaya untuk jiwa. Siapkan hatimu, karena setiap kisah memiliki cahaya untukmu. Asal-usul Nyi Roro Kidul, sang penjaga Laut Selatan. Begini kisah ceritanya. Pada zaman dahulu, di tanah Pasundan, berdirilah kerajaan Pajajaran yang megah, dipimpin oleh Raja Prabu Siliwangi. Raja ini dikenal bijaksana dan memiliki seorang putri bernama Dewi Kandita. Dewi Kandita terkenal karena kecantikannya yang tiada banding, kulitnya halus seperti sutra, dan senyumnya mampu menggetarkan hati siapa saja yang melihatnya. Selain parasnya yang memukau, Dewi Kandita juga berhati lembut dan selalu membantu rakyat kecil. Namun, kecantikan dan kebaikan hatinya menimbulkan iri di antara selir-selir raja yang ingin menggulingkannya dari posisi sebagai pewaris tahta. Merasa terancam dengan posisi Dewi Kandita, para selir raja yang dipimpin oleh selir utama bersekongkol untuk menyingkirkannya. Mereka menemui seorang dukun sakti yang dikenal memiliki ilmu hitam. Dengan ritual gelap, sang dukun mengutuk tubuh Dewi Kandita, menyebabkan kulitnya dipenuhi borok dan luka yang menjijikan. Kutukan ini membuat Dewi Kandita terusir dari istana karena dianggap membawa sial bagi kerajaan. Dengan hati yang hancur, Dewi Kandita mengembara seorang diri, mencari tempat berlindung. Ia berjalan tanpa henti, menahan rasa sakit fisik dan batin. Di tengah perjalanan, ia mendengar bisikan dari alam, suara angin dan gemericik air seolah memanggilnya ke selatan. Tanpa ragu, ia melangkah menuju Laut Selatan yang luas dan misterius, berharap menemukan jawaban atas nasib buruknya. Saat tiba di tepi Laut Selatan, Dewi Kandita berdiri di atas karang, menatap ombak yang bergulung-gulung. Ia memanjatkan doa kepada Dewa Laut, memohon agar kutukannya dihapuskan. Tiba-tiba, ombak besar datang dan menelannya. Alih-alih tenggelam, tubuh Dewi Kandita berubah menjadi sosok yang anggun dan mempesona. Laut Selatan menerimanya sebagai ratu, dan ia kini dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa yang melindungi lautan dan menjaga keseimbangan alam. Nyi Roro Kidul dikenal sebagai ratu yang adil, menjaga harmoni antara manusia dan laut. Ia dipercaya sering muncul dalam wujud perempuan berbalut kebaya hijau dan menjadi pelindung bagi mereka yang menghormati laut. Hingga kini, legenda Nyi Roro Kidul tetap hidup dalam cerita rakyat, terutama di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa. Banyak orang mempersembahkan sesajen di pantai untuk menghormatinya dan memohon keselamatan. Sebagai penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul memiliki aturan-aturan yang harus dihormati oleh manusia. Salah satu pantangan terbesar adalah memakai pakaian berwarna hijau saat berada di pantai selatan. Warna hijau dianggap sebagai warna suci yang dimiliki oleh sang ratu, dan siapapun yang melanggarnya dipercaya akan terseret ombak besar ke dasar laut untuk menghadap sang penguasa. Legenda ini menjadi pengingat bahwa manusia harus selalu menghormati alam dan menjaga hubungannya dengan Laut Selatan. Diceritakan bahwa Nyi Roro Kidul tidak hanya menjaga laut, tetapi juga menjadi sekutu spiritual bagi para raja di tanah Jawa. Salah satu yang terkenal adalah perjanjiannya dengan Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Dalam meditasi di pantai Parangkusumo,
Panembahan Senopati memohon bantuan sang ratu untuk memperkuat kekuasaannya. Nyi Roro Kidul muncul dalam wujud perempuan cantik bermahkota emas dan menyatakan kesediaannya membantu, asalkan para Raja Mataram tetap menghormati laut dan adat istiadatnya. Meskipun Nyi Roro Kidul memiliki kekuatan besar, ia tetap menyimpan rasa sepi di lubuk hatinya. Ada legenda yang mengatakan bahwa ia jatuh cinta pada beberapa Raja Jawa yang memohon bantuannya, tetapi hubungan itu tidak pernah benar-benar terwujud karena batas antara dunia manusia dan dunia mistis. Sebagai Ratu Laut Selatan, ia terikat pada tugas menjaga lautan, dan cinta manusiawi hanyalah sebuah mimpi yang tak pernah tergapai. Itulah sebabnya banyak kisah menggambarkan Nyi Roro Kidul sebagai sosok yang anggun namun menyimpan kesedihan mendalam. Hingga kini, pengaruh Nyi Roro Kidul masih terasa kuat, terutama di kawasan pesisir selatan Jawa. Banyak masyarakat yang masih mempercayai keberadaannya dan menggelar ritual sesajen untuk memohon keselamatan dan keberkahan. Upacara labuhan, misalnya, dilakukan di Yogyakarta sebagai wujud penghormatan kepada Sang Ratu Laut Selatan. Legenda ini terus hidup, tidak hanya sebagai cerita rakyat tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Legenda Nyi Roro Kidul mengandung pesan mendalam tentang keseimbangan alam. Sang Ratu mengingatkan manusia untuk tidak serakah dan selalu menjaga kelestarian laut. Dalam ceritanya, barang siapa yang merusak laut atau melanggar pantangannya akan mendapat hukuman berupa bencana. Dengan lautan sebagai simbol kehidupan, Nyi Roro Kidul mengajarkan bahwa keharmonisan antara manusia, alam, dan dunia mistis adalah kunci untuk menjaga kehidupan di bumi ini. Banyak tempat di pesisir selatan Jawa yang dianggap keramat karena diyakini sebagai tempat bersemayamnya Nyi Roro Kidul. Salah satu yang paling terkenal adalah Pantai Parangtritis di Yogyakarta. Tempat ini bukan hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga pusat spiritual yang penuh misteri. Konon, Nyi Roro Kidul sering menampakkan dirinya di sana, terutama bagi mereka yang memiliki hubungan batin atau sedang bermeditasi. Selain itu, ada juga Pelabuhan Ratu di Sukabumi, tempat yang dipercaya sebagai gerbang menuju istananya di dasar laut. Banyak orang yang mengaku pernah mendengar suara lembutnya atau merasakan kehadirannya saat berdoa di pantai. Istana Nyi Roro Kidul diyakini berada di kedalaman Laut Selatan, tersembunyi dari pandangan manusia. Istana ini digambarkan sebagai tempat yang sangat indah, dengan dinding-dinding kristal dan batu permata yang memancarkan cahaya kehijauan. Di dalamnya, Nyi Roro Kidul memimpin kerajaan laut yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib, seperti ikan raksasa, naga laut, dan peri air. Hanya orang-orang terpilih yang dapat melihat atau memasuki istana ini, biasanya melalui mimpi atau peristiwa spiritual. Istana itu menjadi simbol kekuatan dan kemegahan Sang Ratu sebagai penjaga Laut Selatan. Cerita tentang keajaiban Nyi Roro Kidul sering terdengar dari masyarakat pesisir. Ada yang bercerita bahwa nelayan yang hampir tenggelam diselamatkan oleh sosok perempuan cantik berpakaian hijau. Ada pula kisah tentang orang-orang yang tiba-tiba hilang di laut dan kembali dengan cerita bahwa mereka diundang ke istana Sang Ratu. Kejadian-kejadian ini menambah aura mistis di sekitar Laut Selatan, membuat siapapun yang datang merasa harus menjaga sikap dan menghormati pantai tersebut. Legenda Nyi Roro Kidul tidak hanya hidup di cerita rakyat, tetapi juga menjadi inspirasi bagi seni dan budaya. Banyak tarian tradisional yang diciptakan untuk menghormati Sang Ratu, seperti tari Bedhaya Ketawang yang digelar oleh Keraton Yogyakarta. Selain itu, kisahnya juga sering diangkat dalam berbagai karya seni, mulai dari lukisan, sastra, hingga film. Nyi Roro Kidul menjadi simbol perempuan kuat, penjaga harmoni alam, dan penguasa dunia mistis yang tetap dihormati hingga sekarang. Legenda Nyi Roro Kidul mengajarkan manusia bahwa kekuasaan harus diimbangi dengan tanggung jawab.
Sebagai ratu, ia menjaga Laut Selatan dengan keadilan, tetapi juga menegakkan hukuman bagi mereka yang merusak keseimbangan. Dari kisah ini, kita belajar pentingnya menghormati alam dan makhluk hidup lain, serta tidak memandang rendah kekuatan yang tak terlihat. Nyi Roro Kidul bukan hanya simbol mistis, tetapi juga lambang keharmonisan antara manusia, alam, dan dunia gaib yang harus selalu dijaga. Terima kasih sudah menyimak kisah di Lentera Kisah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Nyalakan juga lonceng notifikasimu supaya selalu terhubung dengan kami. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan tetap nyalakan lentera harapanmu.